Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Alhamdulillah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Adi Pratama, ana min fasluddal fi syu'bati tadris lughatul arabiyyah. Baik, langsung saja kita mendengarkan sedikit penyampaian dari beliau nantinya di dalam video. Dan di video kali ini saya akan mencoba menerjemahkan apa yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. قصدت الآخرة أصلح الله لك الدنيا. Kapan engkau memiliki visi atau tujuan kepada akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki urusan duniamu. ليكن قصدك الآخرة ستأتيك الدنيا وهي راغمة تسعد في نفسك. Maka jadikanlah visi atau tujuan adalah untuk akhirat semata, maka dunia yang akan mengejarmu. Jiwamu akan bahagia, hatimu akan tenang, akan selalu diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan akan datang, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki yang halal dan baik tidak akan tidak luput daripada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'tika kull ma tatlubu fid dunya. Kemudian bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang engkau mau di dunia, akan Allah wujudkan atau tunaikan ketika kita sudah benar-benar menjauhi dunia dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, bukankah seperti itu? Hadhihi ad-dunya alaysat mulkan lillah? Bukankah dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala? Law arada an-nas kulluhum min masyriq wa maghrib. Seandainya manusia atau seluruh manusia dari timur sampai barat bersatu an yamna'u 'anka shay'an mimma yuqaddiruhu Allah lak, untuk menghalangi karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan untukmu, apakah mereka sanggup melakukannya? اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن ketahuilah, andai saja seluruh umat bersatu atau seluruh manusia bersatu untuk memberikan karunia kepadamu, niscaya mereka tidak akan sanggup kecuali sebatas ketetapan Allah untukmu. Dan andai pun seluruhnya ingin mencelakakanmu, mereka juga tidak akan sanggup kecuali sebatas ketetapan Allah untukmu. Hadis riwayat Tirmizi. azimmatul umuri biyadi rabbil izzati wal jalal. Yaqulu, jika seperti itu, maka segala urusan yang ada berada di tangan Allah, berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jalla wa ala, wa ma min dabbatin fil ard
إلا على الله رزقها. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya tidak ada satupun binatang melata di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala lah yang menanggung rizkinya. Quran surat Hud ayat 6. رب العزة والجلال يقول متى كنت يا عبدي تسعى في رضاي سعيت في رضاك. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahai hambaku, kapan engkau berusaha mencari ridhoku, akan aku membuatmu ridho. ومن ابتغى رضا الله بسخط الخلق رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وقد وعدكم بصلاح أحوالكم في نفوسكم تسعدون ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Maka dan barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemarahan makhluk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho dan membuat orang-orang yang ridho kepadanya. Dan Allah telah menjanjikan atau telah berjanji untuk kalian keadaan yang baik dan kebahagiaan jiwa, ketenangan dalam hati. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. ومن أعظم ذكر الله أن تجعل الله بين عينيك في جميع أعمالك. Di antara cara yang bagus untuk mengingat Allah adalah dengan menghadirkannya pada setiap amalmu. لا تقدم على عمل من الأعمال إلا وأنت تستشعر أن ذلك العمل لله. Jangan engkau melakukan suatu amalan sampai engkau merasa bahwa amalan itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. حينئذ يطمئن قلبك. Ketika kalian mampu seperti ini, berharap hanya pada Allah dan melakukan amal perbuatan, entah itu perbuatan dunia tapi semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. تسعد مع زوجتك في بيتك. Rumah tangga akan bahagia. متى كان عملك لله؟ لأنك تعامل زوجتك لإرضاء الله لا Karena engkau bisa menjadikan amal-amalmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena engkau berbuat baik kepada istrimu untuk keridhaan Allah, bukan untuk keridhaan istrimu. Bahkan إرضائها ولا لتحقيق مقصودك الشخصي bukan juga وإنما maksud pribadi, لإرضاء رب العزة والجلال. akan tetapi engkau berbuat baik hanya untuk membuat Allah ridho kepadamu. تخاطبها بالحسنى لله، تعاملها بأفضل الأخلاق لله. Engkau mengajaknya bicara dengan baik karena Allah, engkau memperlakukannya dengan akhlak dan sifat yang baik karena Allah. تلبي حوائجها لله فيورثك الله سعادة الدنيا. Engkau mengajaknya bicara dengan baik karena Allah, engkau memperlakukannya dengan akhlak dan sifat yang baik karena Allah, engkau penuhi kebutuhannya karena Allah, maka nantinya Allah akan beri kebahagiaan dunia kepadamu. حتى إذا جامعت زوجتك تجامعها لله. Bahkan ketika engkau berhubungan suami istri dengannya karena Allah Subhanahu wa taala. لأن الله عز وجل قد أمرك بقضاء الوطر بالحلال. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita untuk memenuhi syahwat dengan perkara-perkara yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. فأنت تقتصر على الحلال طاعة لله.
sehingga engkau mencukupkan dengan yang halal karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. يرضى الله عنك عندما تقضي شهوتك. Sehingga Allah pun ridho saat engkau menunaikan syahwatmu dengan perkara-perkara yang halal. هكذا أيضا إذا كنت مع الله وكانت أعمالك لله يجعل الله عز وجل الدنيا تأتيك. أنت قصدت الآخرة فجعل الأموال تأتيك في الدنيا. Dan akan seperti itu terus selama engkau selalu bersama Allah dan menjadikan segala perbuatan hanya kepada Allah dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dunia yang akan menghampirimu. Ketika tujuanmu akhirat, harta benda akan Allah datangkan di dunia. ألم يقل الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada jalan keluar untuknya dan akan ada rezeki dari jalan yang belum pernah disangka-sangka. هذا وعد من؟ Ini janji siapa? وعد من؟ Ini janji siapa? رب العزة والجلال. Ini adalah janji Allah yang Maha Mulia. هل هو عاجز؟ Apakah Allah lemah, tidak mampu? لا والله. هل Tidak, demi Allah. هو فقير؟ Apakah Allah miskin? لا والله. هل Tidak, demi Allah. هو يخلف الموعد؟ لا والله. Apakah Allah akan ingkar janji? Tidak, Allah kalau sudah berjanji itu pasti. لا يكذب جل وعلا. Allah tidak mungkin berbohong dengan janji-janjinya. إذا نظرنا في شواهد التاريخ وجدنا أن الله عز وجل قد يلحق بعض النقص بأوليائه. Jika kita mau melihat sejarah, kita akan dapati terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kekurangan kepada sebagian wali-walinya. لكن لهم العاقبة الطيبة في الدنيا. Akan tetapi pasti di akhir dunia atau di akhir hidupnya nanti mereka يختبرهم فقط ولنبلونكم بشيء. Allah akan beri keindahan dan kekurangannya tadi hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. sesungguhnya akan kami uji kalian dengan rasa takut, dengan kelaparan, kekurangan harta benda, kematian jiwa dan perkara, dan berkurangnya buah-buahan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. ينظر هل أنت حقيقة لله أو لست كذلك. Allah hanya ingin melihat apakah benar-benar karena Allah atau tidak. ثم عاقبة الأمر تكون لك والعاقبة. Setelah kita diuji, maka akhir yang indah akan menjadi milik kita. للمتقين. قل من حرم زينة الله. Dan akhir yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Katakanlah, siapa yang mengharamkan التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah dan rezeki yang baik-baik yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Katakanlah, itu semua untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. في الدنيا تأتيكم النعم متى تمسكتم بالشرع لكن قد يكون معها أكل. Dan khusus untuk mereka pada hari kiamat, ketika kita berpegang teguh pada syariat, maka nikmat dunia dengan sendirinya akan datang. دار وبلاء وبلوى لكن في الآخرة خالصة نعم. Tapi mungkin akan datang bersama dengan kekurangan, cobaan, dan musibah. صافية. Akan tetapi nanti di akhirat nikmat-nikmat tersebut didatangkan, tidak ada kurang-kurangnya sedikit pun, atau nikmat yang sempurna. يأتيك ويقول أنا عندي محل أبيع. Mungkin ada orang yang datang kepadamu dan berkata, aku memiliki tempat, misalkan kios atau sebuah toko, فيه هذا المحرم لو لم أبيعه هذا المحرم هو الذي يجلب لي aku jual beberapa barang yang haram karena barang-barang haram tadilah yang mendatangkan keuntungan bagiku. زبائن. سبحان الله كيف كانت المحرمات هي التي ترزقك. Subhanallah, Maha Suci Allah, bagaimana bisa barang haram mendatangkan rezeki? يرزقك رب العزة والجلال. Sedangkan yang mendatangkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mulia. قال نقص عندي الزبائن قلنا انتظر قليلا. Ia akan menjawab, nanti keuntunganku akan berkurang. Maka kita menjawab, tenang, sabar, Allah yang akan beri ilham. وأنتم تشاهدون أحوال الناس من المسلمين وغير المسلمين. Kalian pasti menyaksikan keadaan manusia, baik yang muslim maupun yang kafir. كيف أنهم إذا عملوا بأمر يخالف الشرع جاءتهم الأزمات الاقتصادية. Saat mereka berselisih dengan syariat, akan ada kendala dalam ekonomi mereka yang begitu mengerikan. في الدنيا. Di dunia. وأهل الإيمان قد يستهزأ بهم في أول الأمر فلان. Dan orang beriman biasanya atau terkadang pada awalnya akan mendapat ejekan, bahkan hinaan. مسكين. Kasihan si fulan, ia tidak tahu, ما يعرف ترك شيء يقول إنه حرام. ia meninggalkan sesuatu karena keharamannya. Maksudnya orang yang tadi bilang bahwa rezeki yang datang tadi, dia menganggapnya rezeki datang tadi itu dari barang yang haram, sedangkan rezeki yang datang semata-mata karena Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. هذا موسوس ولا ينظرون إلى عواقب الأمور. Ini adalah orang was-was atau ragu, dan dia adalah orang yang tidak memikirkan akibat dari perbuatannya. تضيق أولا لكن فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Dadamu akan sakit, hatimu dipermulakan, akan tetapi sungguh bersama kesulitan akan ada kemudahan, dan sungguh bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Demikian di video kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari kebodohan dan kekurangan diri saya pribadi.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.